Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya Hana Salsabila Sidik akan menjelaskan tentang SDGs yang kedua, yaitu tanpa kelaparan. Sebelum memasuki, kita harus mengerti dulu apa pengertian dari SDGs itu. SDGs adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015. SDGs adalah upaya pembangunan yang dilakukan untuk kebutuhan masa sekarang, tetapi tidak mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Meliputi aspek sosial ekonomi, lingkungan, bahkan budaya. Sehingga kita tidak merugikan generasi mendatang dan mereka bisa menikmati kebutuhan mereka dengan tenang. Selanjutnya yaitu tujuan SDGs. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target. Seperti pada gambar di samping, ada 17 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesetaraan bagi semua usia. Yang keempat, memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Yang kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam yaitu memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua masyarakat. Yang ketujuh, memastikan aksi terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua masyarakat. Yang ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua masyarakat. Yang ke-9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovatif. Yang ke-10 yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. Yang ke-11, membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 yaitu mengkonversi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ke-16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk membangun berkelanjutan. Yang ke-17 yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDGs ini merupakan rencana aksi global guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Baiklah, kita akan masuki tujuan kedua dari SDGs, yaitu tanpa kelaparan atau mengurangi kelaparan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi dari kelaparan. Pengertian kelaparan. Kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan,
Biasanya saat perut telah kosong, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk waktu yang cukup lama. Kelaparan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi hasil kurangnya konsumsi pangan kronik. Di sini kita akan menjelaskan penyebab dari kelaparan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Yang kedua yaitu ketidakstabilan sistem pemerintahan, di mana ketidakstabilan sistem pemerintahan adalah kondisi yang menyebabkan perubahan dalam pemerintahan, kebijakan, dan aturan di suatu negara. Istilah ini juga merujuk pada peristiwa seperti kerusuhan, revolusi, dan pergolakan pemerintahan yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas. Yang keempat yaitu terbatasnya subsidi pangan dan meningkatnya harga-harga pangan. Yang kelima yaitu menurunnya pendapatan real. Pendapatan real adalah besarnya proporsi pendapatan terhadap harga yang ada di pasaran. Sehingga bila terjadi inflasi atau kenaikan barang, maka harga barang relatif menjadi lebih mahal saat pendapatan yang diterima tetap. Hal ini membuat pendapatan real menurun. Yang keenam yaitu tingginya tingkat pengangguran. Baik, saya akan menjelaskan kelaparan yang ada di Indonesia. Sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Jumlah tersebut sekitar 90% dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dalam indeks GHI, Indonesia berada di peringkat ke-70 dari 117 negara dengan skor 20,1 yang masuk dalam kategori serius. Menurut Global Hunger Index.org, skor angka kelaparan di Indonesia dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya yaitu seperti negara Vietnam 15,3, negara Malaysia 13,1, negara Thailand 9,7 dan negara Indonesia sebanyak 20,1. Berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia atau FAO, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Maluku. We estimate in Indonesia there's still about 20 million or 19.7 million people going hungry every day, meaning they simply do not have enough food to consume, which of course is a large number, but it's a big decrease from early 90s when we started measuring the Millennium Development Goals. Meski demikian, FAO menilai Indonesia telah cukup berhasil dalam menurunkan angka kelaparan dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia has managed to nearly halve the number of hungry people, which is not bad, but more work needs to be done. Particularly, I think in the eastern parts of Indonesia, West Papua, NTT, but also Maluku, and to some extent Kalimantan, where there's still people simply not having enough food. Persentase penduduk Indonesia yang kelaparan turun dari 19,7% di tahun 1990-1992 menjadi hanya 7,9% di tahun 2014-2016. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membantu Indonesia menurunkan angka kelaparan tersebut. Namun, meski telah berhasil menurunkan angka kelaparan hingga 50%, Indonesia masih dinilai lambat dalam mengurangi jumlah penduduk yang kekurangan gizi, khususnya anak-anak di bawah usia 5 tahun.
Dari data terakhir, hampir 37% balita di Indonesia menderita stunting atau terhambat pertumbuhannya karena kekurangan gizi. Di sini saya akan menjelaskan kelaparan di dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa tingkat kelaparan dan kekurangan gizi meningkat di seluruh dunia setelah krisis virus corona mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Laporan terbaru PBB menunjukkan bahwa hampir 690 juta orang kekurangan gizi sepanjang tahun lalu. Angka terbesar sejak 2009, dan pandemi ini dapat menyebabkan sekitar 132 juta orang kelaparan pada tingkat yang kronis pada akhir tahun ini. Kebanyakan orang yang kekurangan gizi tinggal di Asia, meskipun jumlahnya tumbuh tercepat di Afrika. Jika tren berlanjut, mereka yang terkena dampak kelaparan ini di seluruh dunia akan melampaui 840 juta pada tahun 2030. Di sini saya menjelaskan sedikit studi kasus kelaparan di Indonesia. Menurut data 2018 lalu, di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, ada 45 keluarga yang terdiri dari 75 orang dewasa, 60 orang usia lanjut usia, dan 35 balita menderita kelaparan. Mereka bertahan hidup hanya dengan kasus tersebut. Asian Development Bank bersama International Food Policy Research Institute yang didukung Kementerian Bappenas telah membuat sebuah publikasi yang mengatakan bahwa setidaknya ada 22 juta orang menderita kelaparan di Indonesia pada jangkauan tahun 2016 sampai 2018. Berikut yaitu upaya penyelesaian kasus kelaparan. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang manfaat pola konsumsi pangan perorangan dan masyarakat. Yang kedua yaitu peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, kebersihan, dan pengasuhan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat untuk percepatan dan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. Yang keempat yaitu perbaikan dan penggayaan gizi pangan tertentu dan penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan. Yang kelima yaitu penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi serta keamanan pangan. Yang keenam yaitu penguatan integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Yang ketujuh yaitu perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, remaja perempuan, dan kelompok rawan gizi lainnya. Yang ke-8 yaitu penguatan sistem surveillance pangan dan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Yang ke-10 yaitu penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan kronis atau berpendapatan rendah dan transien atau darurat bencana. Berikut adalah target untuk tahun 2030. Yang pertama yaitu menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang. Yang kedua yaitu menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh. Yang ketiga yaitu menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Yang keempat yaitu mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya, dan hewan ternak, dan peliharaan dan spesies liar terkait. Yang kelima yaitu penggunaan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil. Baiklah, sini saya akan menyimpulkan dari hasil penjelasan yang di atas. Yang pertama yaitu kesimpulannya, kelaparan adalah suatu kejadian yang masih banyak sekali orang merasakan dan kelaparan bisa menimpa setiap orang. Penyebab dari kelaparan ini adalah berbagai macam faktor, utamanya adalah keterbatasan ekonomi. Kelaparan dapat membuat seseorang kekurangan gizi dan parahnya lagi dapat menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu kelaparan dapat diberantas melalui pemerataan ekonomi, perbaikan sistem pangan, dan masih banyak lagi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merata tentu saja dapat memperbaiki kasus dari angka kelaparan ini, sehingga diharapkan tidak ada lagi angka kelaparan.
Yang ketiga yaitu pemerintah di Indonesia pun sudah mencoba mengatasi permasalahan kelaparan tersebut dengan membentuk ASEAN Development Bank bersama International Food Policy Research Institute yang didukung Kementerian BPNAS, telah membuat sebuah publikasi yang bertajuk Policy to Support Investment Requirements of Indonesian Food and Agricultural Development during 2020 sampai 2045. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.